Perhatikan momen-momen besar dalam hidupmu, promosi, kenaikan, berkat, ada serangan. Betul nggak? Ketika saya mau menikah sama Amanda, habis diserang. Karena kenapa? Karena iblis tahu, kalau Gideon sama Amanda menikah, kalau nggak dihalangin, akan ada sebuah gereja. Kerinduanku Church namanya. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus di tempat ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh menjumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan annyeonghaseyo. Bilang saudara annyeonghaseyo. Selamat datang bagi saudara yang baru beribadah di gereja ini. Kiranya khotbah hari ini boleh menjadi berkat. Selama bulan Februari saudara, gereja kita mengangkat tema mengenai keluarga. Di minggu pertama kita akan belajar tentang keluarga. Di minggu kedua kita akan belajar mengenai husband atau suami. Di minggu ketiga kita akan belajar mengenai wife atau istri. Dan di minggu keempat kita akan belajar mengenai children atau anak-anak. Saya terlalu percaya khotbah ini dapat memperlengkapi setiap jemaat Tuhan. Katakan amin. Karena kalau saudara menengok ke belakang bahwa keluarga sedang under attack. Keluarga sedang berada dalam serangan. Alkitab mengatakan ada orang yang membangun rumah. Alkitab mengatakan turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Rumah adalah gambaran keluarga. Berarti secara konsisten dari berbagai arah ada serangan terhadap keluarga. Celakanya angka perceraian sudah sangat tinggi. Orang Kristen yang katanya Allah membenci perceraian justru salah satu penyumbang paling banyak. Orang Kristen yang katanya membanggakan kekudusan justru perselingkuhan dengan sangat banyak. Khotbah ini bukan untuk membuat saudara merasa rendah diri, tapi khotbah ini biar saudara diperlengkapi untuk saudara bisa mengerti apa mau Tuhan. Katakan Mari sama-sama saudara, saya beri judul khotbah hari ini adalah God Loves Family. Atau Tuhan mengasihi keluargamu. Coba sekali lagi bilang kiri kanan saudara, katakan Tuhan berkati keluarga kamu. Haleluya. Kalau dia istrimu, dia bilang kita kan satu keluarga Pak. Ya Tuhan berkati aja saudara. Nah kalau saya melihat di sini ada suami yang datang tanpa istrinya. Di sini ada istri yang datang sama anak-anaknya, mungkin suaminya tidak percaya kepada Tuhan. Di sini ada anak muda yang datang tanpa orang tuanya. Atau di sini juga ada orang tua yang datang tanpa anak-anaknya. Kita datang dari berbagai macam tipe keluarga. Ada tipe keluarga yang menurut saya beri judul tipe keluarga nuklir. Yang ribut mulu. Pokoknya di rumah kalau nada tidak tinggi berarti gak ada orang. Pasti ribut mulu, berantem mulu. Bapak Ibu di sini mungkin juga ada keluarga yang dibesarkan dengan konsep keluarga militerisme. Yang dikit-dikit gampar, dikit-dikit pukul, dikit-dikit maki. Mungkin di sini ada anak-anak muda yang dibesarkan kalimat ragunan udah menjadi kalimat hari-hari di rumah mereka. Bapak Ibu saya mau ngajar sama saudara bahwa ada 2 hal yang menarik, ada 2 kesamaan bagi setiap kita. Latar belakang kita boleh berbeda, keluarga kita boleh berbeda, tetapi menurut Alkitab ada 2 hal kesamaan dari setiap seluruh keluarga di muka bumi. Yang pertama, kesamaan apa Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saudara bisa keluarkan pulpenmu dan catat kebenaran ini saudara. Yang pertama adalah kesamaan kita adalah we didn't get to pick our family. Kita tidak ditanya pendapat sama Tuhan ketika kita datang ke dunia. Betul tidak? Sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan tidak pitching sama kita. Tuhan tidak bilang begini, oke, sebelum kamu turun ke bumi, saya kasih kamu pilihan. Ini ada 3 keluarga. Keluarga yang pertama, keluarga A.
papa kamu akan jadi pengacara top, mama kamu akan menjadi dokter ahli bedah ternama, kakek dan nenek kamu adalah pendiri partai, dan kamu tinggal di daerah Menteng. Lebih tepatnya dalam. Ending yang mempengaruhi saudara. Oke, pilihan kedua, papa kamu adalah seorang pemabok, mama kamu adalah seorang pemarah, kakek nenekmu adalah seseorang yang gak benar. Dan kamu punya kakak beradik gak benar. Kalau kita mendapat kesempatan untuk memilih, maka tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memilih pilihan kedua. Makanya bapak ibu, kenapa bayi ketika lahir nangis? Gak ada bayi lahir senyum. Karena mereka pun berteriak, what is this? Apa ini? Mereka menangis karena satu-satunya momen teraman dalam hidup bayi adalah ketika dalam kandungan. Mungkin saudara berada dalam keluarga yang saudara malas banget gitu. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya harus punya papa kayak begitu? Kenapa harus punya mama kayak begitu? Kenapa saya harus lahir dari orang miskin sih? Kenapa saya harus lahir sebagai suku ini sih? Kenapa saya nggak jadi orang Korea aja? Utara. Dan seterusnya. Mari kita jujur. Kalau saudara diberi kesempatan untuk memilih sebelum datang ke dunia, saya yakinkan hampir 90% di tempat ini tidak akan memilih keluarganya saat ini. Papanya nggak akan milih anaknya dan anaknya nggak akan milih papanya. Betul tidak? Kalau saya boleh milih, saya akan memilih lahir dari keluarga kerajaan Inggris. Dan saya akan minta menjadi kakak pertama. Pangeran William adik saya. Saya akan menjadi Gideon. Pangeran Gideon. Saya akan menyapa saudara demikian. Hello my people. Ya. Tapi Tuhan taruh saya di keluarga Sumatera Utara. Bukan saya menyesal. Saya nggak mungkin menyesal. Karena papa mama saya di depan. Tapi yang ingin saya sampaikan sama saudara, saudara yang hari ini yang berpikir, kenapa saya ada di keluarga ini dan kau sudah bertahan sampai sejauh ini, saya beri judul saudara orang hebat. Amin. Saudara kalau mau muji diri sendiri boleh tepuk tangan loh. Saudara yang tidak lahir dari keluarga pewaris, tapi lahir dari keluarga perintis, you are a great man. Yang kedua, apa kesamaan kita? Yang kedua kesamaan kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan adalah we are come from dysfunctional family. Kita semua sama-sama datang dari keluarga yang disfungsi. It doesn't matter, gak peduli Pak Pendeta keluarga saya gak disfungsi. Keluarga saya setiap minggu rajin gereja Pak. Keluarga saya rajin PA Pak. No. Setiap kita berasal dari keluarga disfungsi family. Tinggal masalah apa disfungsinya aja gitu. Saya kenal sebuah keluarga yang papanya seorang pemuka agama. Papa mamanya melakukan banyak perkara hebat. Tidak kekurangan secara materi. Tapi anaknya bolak-balik rehabilitasi. Saya kenal seorang pengusaha yang papanya tidak pernah terlambat memberikan keuangan kepada anaknya. Bapak ibu dengan persyaratan mobil, rumah, pengawal dan seterusnya. Tapi anaknya tengah malam WA saya mau bunuh diri. Dia bilang hidupnya berat. Mati saya berat apanya Bambang? Ini dibanding hidup saya. Karena papa mama saya baik, tidak berat. Karena mereka ada di sini. Bapak ibu jemaat, ada satu anak muda yang tiap hari dipukulin oleh papanya. Tiap hari dipukulin oleh papanya, dipukul, diinjek, ditendang. Dan dia bertumbuh besar dengan kebencian sama papanya. Dan dia menjadi atlet UFC. Dan dia memenangi banyak pertandingan. Ditanya oleh wartawan, apa rahasia pukulanmu yang begitu mematikan? Dan jawabannya mengejutkan. Dia bilang demikian, setiap kali saya hendak memukul musuh saya bayangkan muka papa saya di musuhnya. Nama petarung itu ada namanya Francis Ngannou. Ini orang pasti suka bingung. Ngannou. Lucu ya. Saya mau tanya saudara, apa bahasa Thailandnya keluarga bahagia? Lengkap. Kan papa, mama, anak. Jadi lengkap. Nyesel gue ngomong. Francis Ngannou, Bapak Ibu, Ngannou, dia tiap kali bertarung.
Ya namanya nganu. Kan gue bingung. Nganu. Tiap kali dia bertarung dia bayangkan papanya. Berapa waktu lalu saya ketemu anak muda yang benci banget sama mamanya. Anak tuh bisa luka loh. Dia malam-malam ambil pisau. Mau tusuk mamanya. Karena gak mampu. Dia sayat tangannya. Mungkin saudara berasal dari keluarga dysfunctional family. Mungkin saudara berasal dari keluarga yang... Makanya Bapak Ibu saya bilang di awal khotbah. Family under attack. Keluarga dalam serangan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab. Kisah Alkitab dibuka dengan kisah pernikahan Adam dan Hawa. Mukjizat pertama terjadi di keluarga. Pernikahan di Kana. Kalau kita melihat Bapak Ibu di kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu. Ditutup dengan perkawinan anak domba. Kalau kita melihat bahwa ayat terakhir di kitab perjanjian lama. Maliaki 4 ayat yang ke-6. Membahas mengenai keluarga. Mari kita baca sama-sama. Maliaki 4 ayat yang ke-6. 3, 2, ya. Maka ia akan apa? Membuat hati bapak-bapak, apa Bapak Ibu? Berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati berbalik kepada siapa? Kepada bapak-bapaknya. Berarti dari ayat ini kita menemukan informasi bahwa akhir zaman akan ada anak benci papanya. Akan ada anak gak mau sama papanya. Akan ada papa gak mau sama anaknya. Ini bicara ada luka di generasi. Generasi yang tua melukai generasi yang muda. Dan celakanya generasi yang muda tidak dipulihkan. Melukai generasi yang di bawahnya. Dan celakanya saling melukai generasi yang tua melukai yang muda. Yang muda melukai yang lebih muda lagi. Dan seterusnya. Makanya setiap kita perlu menjadi Yusuf dalam keluarga kita. Katakan amin. Apa maksudnya Yusuf? Yusuf berada dalam keluarga yang toksik. Dan dia meninggalkan keluarga itu. Dan dia memulai tradisi yang baru. Kalau kamu dibesarkan dipukul. Kalau kamu dibesarkan tidak dihargai. Kalau kamu dibesarkan dalam keluarga yang toksik banget. For the love of God. Kalau di atasmu ada perselingkuhan. Ada perceraian. Ada aniaya. Ada penyembahan berhala. Ada apapun yang tidak takut akan Tuhan. For the love of God. Biar circle itu stop di kita. Amin. Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu ada di keluarga, mungkin papamu gak beres. Mungkin mamamu gak beres. Mungkin tiap hari kamu dibilang gini, maaf ya anjing kamu, babi kamu. Ini contoh. Saya gak marah-marah, bilang kiri kanan saudara. Dia emang gitu orangnya bilang. Stop di kamu. Sama-sama bilang sama saya, stop di saya. Gak kurang semangat, stop di saya. Dari ayat ini kita mendapat informasi. Saudara lihat deh pola, saya ulang sekali lagi biar saudara bisa mudeng. Dibuka dengan kisah perkawinan Adam dan Hawa. Mukjizat pertama Tuhan pilih di perkawinan. Alkitab di perjanjian lama ditutup tentang keluarga. Dibuka di Matius 1 ayat 1. Dibuka tentang keluarga, silsilah Yesus. Ditutup tentang perkawinan anak domba. Bisa lihat gak patternnya? Dari awal sampai akhir. Tuhan mau perjuangin keluarga. Amin. Kalau dari ayat ini kita tahu. Saya mau tanya ayat yang sebelum Maliaki 4 ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan ayatnya. Maliaki 4 ayat yang ke-6. Saya mau tanya dari ayat ini. Siapa duluan yang bertobat? Papanya atau anaknya? Gak kedengaran. Papanya apa anaknya? Saya mau tanya dari ayat ini. Siapa duluan yang ngalah? Papanya atau anaknya? Dari ayat ini siapa duluan yang berbalik dari jalan yang jahat? Anaknya atau papanya? Pak, kita sama-sama bapak-bapak pak. Jangan karena gengsi. Jangan karena marah. Alkitab bilang bapak yang berbalik. Ketika bapak yang berbalik ngomongnya diubah. Negornya diubah. Gengsinya dibuang. Kalau kamu pernah membesarkan anakmu dengan mukulin, dengan maki-maki, gak ada salahnya loh, minta maaf. Kalau pendeta udah khotbah bagus-bagus, gak ada salahnya loh ngerespon.
Rada kurang tulus poin ini. Ketika Bapak berbalik. Mari kita jujur. Lebih gampang taruh foto keluarga di Instagram. Biasa fotonya gitu kan. Foto suami di kanan, istri di kiri, anak-anak di belakang. Senyum. Kasih ayat. Yesus adalah Tuhan di keluarga kami. Hashtag blessed. Langsung komen. Wih, gila panutanku. Menyala kakakku. Padahal pas foto aja dong. Senyum. Kemarin saya sama anak saya 2 anak. Kami, karena istri saya pelayanan, saya yang jaga 2 anak. Kami pergi jalan ke mall di Dubai. Dubai coklat. Makan nih kami, makan. Anak saya yang paling kecil, Joe, minta popcorn. Saya bilang oke, papa beliin. Tapi makan dulu ya. Beli dulu papa. Oke, sepakat ya. Beli popcorn, taruh, makan, baru makan popcorn. Sepakat deal. Duduk restoran. Dia minta, papa popcorn dikit aja. Ya dong, karena saya bapak yang baik hati. Saya kasih dikit, minta terus, saya nggak kasih. Dia teriak, wah! Masalahnya di restoran. Beberapa muka kenal saya. Jadi ketika dia teriak, ah! Orang pada ngeliatin saya. Dia bilang gini, oh Gideon, lo di mimbar gampang loh. Buat mama gampang loh, coba gue lihat jurus lo nih. Anak saya bilang, coba jangan bikin malu. Makin gede dia, ah! Saya pengen gendong, dia lentingin badannya. Oh saya mau bilang, ini anak siapa sih? Nggak gampang. Anak kalau lagi lucu, menggemaskan. Malaikat mau main sama dia. Tapi kalau lagi datang gilanya, waduh. Iblis pun nggak berani ganggu. Saya pernah lihat video di YouTube, di Instagram. Pokoknya itulah. Di sosial media ada seorang ibu. Yang anaknya nangis. Dia berusaha diemin, anaknya nggak diem-diem. Ibu juga stres. Jambakin rambutnya. Ibunya nangis, anaknya nangis. Kadang-kadang jadi ibu zaman sekarang ya. Kadang-kadang lebih masih mending jadi pembantu. Ya, udah ngepel, nyapu, masak, ngurusin anak. Suami pulang, dimaki-maki lagi. Terus udah gitu suruh buat mukjizat lagi. Uang belanja 20.000. Dia bilang, Yesus aja bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Punya iman dong. Iya, kadang-kadang jadi istri zaman sekarang, tuntutannya gak masuk akal. Harus bisa koprol, kayang, terbang, hilang. Harus tahan omongan mertua, harus tahan omongan tetangga. Gemuk dia bilang gak jaga badan. Pantesan suaminya sama orang lain. Kurus dia bilang dasar sakit-sakitan. Gak punya anak dia bilang dasar. Bukannya berkat jadi kutuk dan seterusnya. Yang mau saya bilang dari ayat ini kita mengerti. Bahwa ide keluarga bukan idenya manusia. Katakan amin. Ide keluarga adalah idenya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ide keluarga. Orang semangat, ide keluarga bukan datang dari manusia. Tapi datang dari Tuhan. Mari saya buktikan sama saudara Kejadian 1. Ayatnya yang ke-26 dan ke-28. By the way, dari mimbar yang kudus ini saya ingin mengapresiasi para ibu yang telah bekerja keras. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk mereka. Para bapak, kita nikmati aja hidup ini Pak. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan ke-28. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, 1, ya. Supaya mereka apa? Dan atas segala binatang melata yang, ayat yang ke-27 kita baca, maka
Ayat yang ke-28 kasih keras, Allah, lalu Allah beranak, bertambah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah atas dan burung-burung atas segala yang apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, ikuti saya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. One more time, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mari kita lihat, saya minta tolong 3 orang pastoral saya, Allah Tritunggal. Agar saya ingin kasih tahu sama saudara bahwa family originate idenya datang dari Tuhan. Boleh di tengah? Alkitab mengatakan, baiklah kita. Baiklah kita. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menjadikan ikan, burung. Menjadikan manusia menurut rupa kita. Alkitab katakan, saya minta tolong 2 orang, boleh tim event? 2 orang. Pada awalnya Bapak Ibu hanya ada Adam dan Allah. Baiklah kita. Alkitab bilang mereka baru berdua, Adam dan Hawa. Mereka bilang Allah Tritunggal. Boleh maju dikit biar jangan gak kejauhan dikit. Baiklah kita. Saudara boleh lebih niat lagi gak ngomongnya? Baiklah menjadikan menurut. Saya mau tanya, udah belum? Waktu Adam masih sendirian, baru Allah dan Adam belum jadi rupa Allah. Betul tidak? Makanya Alkitab katakan ketika mereka masih berdua, iblis gak ganggu. Baca Alkitab, iblis gak ganggu. Kapan iblis mulai ganggu? Ketika Hawa mulai datang. Kita tolong. Bukan berarti Hawa penyebab iblis ganggu, bukan. Ya tapi benar juga sih. Gak betul gak? Ketika mereka masih berdua, mundur dikit deh. Ketika mereka masih Allah dan Adam, iblis belum ganggu. Kenapa iblis mulai ganggu ketika Hawa mulai ada? Ketika Adam lagi tertidur, karena Adam harus tertidur. Karena kalau Adam bangun, pasti protes dia. Pas Adam bilang, gak usah dibuat Tuhan. Repot ini Tuhan. Udah enak gue sendiri Tuhan. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Jadi ketika Hawa ada, Alkitab bilang sebelum ada Hawa, iblis nggak ganggu. Tapi ketika Hawa udah mulai ada, iblis mulai muncul nagin. Betul nggak? Saya mau tanya, Allah Bapa, Allah Anak disebut sebagai mempelai pria, betul? Allah Roh Kudus disebut sebagai apa? Penolong. Allah Bapa, suami disebut mempelai pria. Istri disebut sebagai, bukan mempelai wanita, gue juga ngerti. Ini lama-lama berantem kita nih. Wanita disebut penolong. Ketika iblis mulai lihat, iblis bilang, gawat. Baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Sekarang udah cocok belum? Udah sama belum? Woi! Jawab. Yang darah tinggi, jantungan saya sarankan ibadah di rumah saudara. Sama gak? Di sini iblis mulai ganggu. Iblis mulai ganggu. Perhatiin deh. Iblis gak sembarangan muncul. Iblis bukan orang kerjaan. Perhatikan momen-momen besar dalam hidupmu. Promosi, kenaikan, berkat. Ada serangan. Betul gak? Ketika saya mau menikah sama Amanda. Habis diserang. Karena kenapa? Karena iblis tahu. Kalau Gideon sama Amanda menikah.
kalau nggak dihalangin, akan ada sebuah gereja. Kerinduanku Church namanya. Betul tidak? Karena dari kisah ini kita mengerti. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha mengganggu. Dengan apa? Child free. Dengan apa? Kumpul kebo. Dengan apa? Perceraian. Dengan apa? Laki-laki sama laki-laki. Setahu saya dari kecil gender cuma 2. Pria, wanita. Tapi sekarang I google it, gender ada 8. Apa aja? Gue juga gak hafal. Banyak banget. Waktu saya cari sekolah buat Gene, kami satu masuk ke sebuah sekolah internasional, toiletnya ada 3. Male, female, others. Saya langsung gak usah sekolah di sini. Karena itu mahal. Mahal bos, dolar. Tapi karena itu uang bukan masalah buat keluarga saya. Uang masalah buat keluarga, bukan buat saya masalah. 3 toiletnya 3, saya bilang kayak gila, saya bilang enak aja. Saya lain seorang anak muda, saya gak menyerang kaum LGBT. I do love you. Saya mengasihi kamu, tapi saya mengingatkan dosamu. Banyak anak muda yang bilang begini, saya ini seorang pria yang terjebak di tubuh wanita. See? Makanya saya bilang, our family under attack. Boleh kembali, boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Makanya bagaimana cara iblis, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara iblis untuk mengganggu keluarga kita. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan sama saudara. Saudara siap diberkati lebih lagi? By the way, minggu depan kita akan membahas mengenai husband. Pak, pastikan istrimu ikut pak. Dia akan pura-pura masuk angin pak. Minggu ketiga kita akan membahas mengenai wife. Bu, pastikan kalau kamu belum menikah, ajak calon. Kalau minggu ketiga suamimu pura-pura sakit, kalau perlu bawa dengan kereta-kereta itu. Ya dengan impuls, sakit sayang. Lu dengar. Bagaimana cara iblis mengganggu keluarga kita? Yang pertama, Keluaran 8 ayatnya yang ke-25. Keluaran 8 ayat yang ke-25. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, iya. Latar belakang dari ayat ini, Bapak Ibu Musa bersama dengan Harun menghadap Firaun. Mereka ingin keluar dari tanah Mesir. Mesir dalam Alkitab adalah gambaran dunia. Firaun dalam Alkitab adalah gambaran iblis. Mereka menghadap kepada Firaun dan Firaun mulai mengkompromikan kepada mereka. Sama-sama bilang sama saya, kompromi. Mereka mulai mengkompromikan bagaimana cara iblis mengganggu keluarga orang Kristen. Yang pertama adalah Alkitab katakan, kamu boleh pergi, tapi persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Padahal Tuhan suruh keluar dari tanah Mesir. Kata kuncinya adalah di negeri ini. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ikut Tuhan, boleh ikut Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Cara iblis mengganggu keluarga orang Kristen adalah mengkompromising sin. Mengkompromikan dosa. Pak, Bu, jangan karena gak enak sama anakmu, kamu gak berani tegur. Kamu kompromi sama dosa anakmu. Jangan kayak Imam Eli yang tahu anaknya salah, tapi karena takut ribut, takut berantem, gak mau ditegur. Ada banyak anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu bawa pacarnya ke rumah. Ngomong sama mamanya, main di kamar atas, dikunci. Terus karena orang tuanya gak enak buat negor, dibiarin aja. Dengan berpositif thinking, gak apa-apa. Di atas mereka paling pujian penyembahan. Di atas paling mereka menyembah, ku sembah kau. 99% gak mungkin. Kita kompromi. Karena kita gak enak negor. Karena kita malas ribut. Kita tahu anak kita pacaran sama beda agama, kita kompromi. Karena kita pikir ya udahlah, masih muda. Nanti kalau anakmu, Bapak Ibu udah jatuh cinta, susah dilepaskan, dan tiba-tiba hamil 2 nikah, kamu yang nangis. Ada banyak istri-istri tahu suaminya pergi pulang malam, pulang jam 3 pagi.
Suaminya bilang ada lemburan. Karena nggak mau ribut. Percaya, siapa yang lembur sampai jam 3 pagi? Siskamling dia. Nggak betul nggak saudara? Ada banyak dari kita, tidak. Bapak Ibu, banyak orang jatuh bukan karena dosa besar. Karena kompromi. Nggak ada suami keluar rumah ngomong gini, hari ini aku mau selingkuh. Nggak ada. Nggak ada istri keluar rumah, targetku selingkuh, yes. Nggak ada. Kompromi. Saya pendeta yang percaya, orang kalau sudah menikah, nggak boleh dengerin curhatan keluarga orang lain lawan jenis. Saya percaya itu. Biasanya kompromi, ngomong nih, satu kubikel. Aku boleh cerita nggak? Karena kita nggak enak kan. Kenapa? Suamiku begini. Terus kita dengerin. Karena kita bilang, kita kan hamba Tuhan, Pak Pendeta, nggak enak. Kita harus mendengarkan masukan cerita orang lain. Dia udah mulai cerita, kita mulai kebawa. Kita udah mulai salahin suaminya. Kita mulai, memang gak benar laki lu tuh. Terus udah gitu udah cerita dia ngomong begini. Aduh, aku tuh kalau cerita sama kamu tuh kayaknya tuh nyaman banget. Setan. Setiap kali kamu dengerin curhatan lawan jenis yang sudah menikah, kamu sedang membuka pintu rumah tanggamu untuk perselingkuhan masuk. Mulai dengan apa? Pulang kantor bareng. Pak, kantor kami Sudirman. Teman kantor saya lawan jenis di Bekasi. Kalau mau fair, semua yang pulang arah Bekasi lo ajak. Jadi lo keluar, Bekasi. Gak, betul gak? Bareng. Kompromi. Para bapak-bapak pulang kantor, teman ngajak mijit plus. Kompromi dengan alasan begini, gak apa-apa lah, sekali-sekali jajan di luar, yang penting kan istri gak tahu. Kalau istri gak tahu, dia kan gak akan sakit. Bulanan tetap saya kasih Pak, hati saya miliknya. Apaan tuh? Istri-istri ngomong begini, gak apa-apa lah Pak Pendeta, laki-laki biasa nakal, gak apa-apa dia jajan di luar, yang penting masih pulang. Apaan sih? Halo? Lu jangan pura-pura gak ngerti lu. Gak betul gak? Kemarin khotbah saya Bapak Ibu mengenai orang ketiga, mengenai orang yang selingkuh. Itu di TikTok 5 juta, yang komen 5.000. Rata-rata, Pak jangan salahin saya no Pak, dia yang deketin. Pak saya udah menjauh Pak, dia kejar saya terus. Ya lari terus. Betul gak? Yusuf digoda sama Tante Poti, Yusuf lari. Betul gak? Yusuf digoda sama Tante Poti, cup. Yusuf apa? Lari kata Alkitab. Kalau Yusuf cuman bilang jangan tante. Lepaskan tante. Jangan tante. Lepaskan tante. Tapi gak lari. Lama-lama jangan lepaskan. Bener gak? Apa maksudmu tepuk tangan itu apa? Gak betul gak? Lari. Nih maaf ya. Minggu depan saya akan ngajar soal husband. Menurut Alkitab, laki-laki wangi-wangian kita. Ini bukan bicara parfum. Tapi wangi-wangian kita. Kita tahu kok kita punya daya tarik. Kita tahu kok kita bisa ngelucu. Kita tahu kok kita punya persona. Tapi jangan pakai buat perempuan lain. Kamu punya wangi-wangian, hanya istrimu yang boleh menikmati. Ibu-ibu juga manja sama suamimu aja. Jangan sama bos. Bos. Gua strum loh. Nggak bener gak? Minggu depan saya akan ngajar. Saya dengar baik. Kalau kamu tahu atraktif. Kamu tahu kamu cantik. Kamu tahu kamu ganteng. Dan kamu tahu ini udah punya keluarga. Punya kehormatan dikit tuh. Kamu tahu kalau kamu baik-baikin dia baper. Terus kamu bilang, terus bukan salah gue dong. Kan dia yang baper. Ada mama papa gue nih. Kalau gak ada gue keluarin nih. Mah. Gue pulang dimarahin nih pasti. Compromising sin. Kompromi. Bilang kiri kanan saudara. Jangan kompromi. Amin. Suatu saya pelayanan di Bogor. Hujan gede. Saya keluar. Saya nyetir sendiri. Keluar.
Ada jemaat ibu-ibu yang jalan balik satu arah ke Jakarta. Sama-sama dekat daerah Tebet. Logika saya pengen, Bu ayo bareng. Ibu-ibu loh ini. Tapi saya ingat, mendingan saya kasih duit. Atau mendingan Pak Pura gak lihat aja lah, udahlah. Karena kalau naik mobil saya, di foto, masukin TikTok. Rame lagi gue. Betul gak? Jaga. Pak, wangi-wangian kita Pak, hanya buat istri kita. Bu, wangi-wangian ibu, hanya buat suamimu. Sama orang lain, call me old fashion, call me lebay, call me too much. Tapi saya pendeta yang percaya, orang kalau udah nikah, dan sama yang udah nikah, harus jaga jarak. Kecelakaan di jalan raya terjadi bukan karena speed. Bukan. Kecelakaan di jalan raya terjadi karena tidak jaga jarak. Gak apa-apa kok. Kaget. Dar. Gak apa-apa kok cuman temen. Gak apa-apa kok cuman main bareng-bareng. Gak apa-apa kok kita kenal dari dulu. Gak apa-apa kok mulai dari WA. WA-nya dihapus. Mulai namanya Ratna diganti jadi Dodi. Ada orang dikasih mobil sama Tuhan. Mobilnya dipakai buat jemput selingkuhannya. Padahal tadi miskin. Orang yang model gitu maaf ya. Jahat kamu. Ada orang dikasih naik jabatan jadi manajer. Waktu belum jadi manajer. Banyak kita setia ketika miskin. Tapi ketika kaya kita berubah setia sama Tuhan. Makanya banyak orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Yang kedua, bagaimana cara iblis menghancurkan kita. Sambil saya undang pemain keyboard. Yang kedua, Keluaran 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Di padang gurun hanya apa? Janganlah kamu pergi apa Bapak Ibu terlalu jauh. Firaun kasih. Yang pertama Firaun bilang oke deh. Tapi di negeri ini aja ya. Musa gak mau. No. Harus di padang gurun. Keluar dari Mesir. Yang kedua Firaun berusaha kompromi lagi. Dengan apa? Oke, boleh pergi. Tapi jangan terlalu jauh. Iblis kayak begitu. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Keluarganya kita kasih hari Minggu. Tapi jangan sampai terlalu dalam sama Tuhan. Ada orang tua ngajarin anaknya, udahlah ikut Tuhan biasa aja. Gak usah terlalu fanatik, apaan sih? Udahlah, gak apa-apa lah. Bahkan gini, semua agama kan sama. Sama-sama ngajarin jalan ke Roma. Saya percaya ke Roma jalannya banyak. Tapi ke surga cuma satu, namanya Yesus. Gak ada yang lain. Katakan amin. Kita ngajarin anak kita, nak, Tuhan yang utama. Tapi hari Minggu, anak kita lihat kita nggak gereja. Saya seneng banget atas anugerah Allah. Di sini ada anak saya. Dia saja jadi bersaksi. Tiap malam anak saya yang paling kecil dan nomor 1 minta doa bareng. Pegangan tangan berempat. Doa yang pertama Joey yang pimpin. Yang kedua gini. Joey kalau doa berkati Tirek, berkati Tiranodon, berkati yang Gene yang Joey gigit. Kalau Gene doa, ada bener dikit. Karena udah gede bisa dimarahin. Tapi tetap aja. Berkati agar Barca menang. Nah, giliran istri saya doa. Saya doa cepat. Istri saya doa cepat, saya lama. Karena saya kan kepala rumah tangga. Saya doa lama. Joey, amin. Amin. Wah, Papa kan ini bukan di gereja. Cepet dong Papa, amin. Kalau saya gak gubris, dia cium tangan saya. Dia cium pipi saya. Tapi it's okay. Tiap bangun pagi kami gak pegang HP. Kami pegang Alkitab. Baca. Joey bangun. Kalau Gene bangun langsung doa. Joey namanya masih 2 tahun. Bangun dia begini. Tirek. Tapi doa. Gene pernah ketiduran dia bangun. Kenapa ketiduran? Gene lupa belum doa. Saya tahu jalan kami masih panjang.
Tapi saya selalu bilang, Bapak Ibu, ketika kami menikah, mama saya ngomong gini sama saya, maaf ya nak, mama gak bisa kasih warisan, rumah dan sebagainya. Saya bilang sama mama saya, Ma, you know what? Warisan terbesar yang mama kasih, bukan rumah. Tapi mama mengenalkan Tuhan Yesus sama Bontot. Karena Yesus yang mama kenalin sama Bontot lah, yang buat Bontot hari ini kuat. Yang ketiga, cara iblis mengganggu pernikahan orang Kristen. Keluaran 10 ayat 10 dan ke-11. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi lihat ayatnya yang ke-11 kita baca. Bukan kamu boleh, tetapi hanya apa? Laki-laki dan saudara bisa lihat kompromi terus Firaun. Firaun gambaran dari iblis. Firaun pertama gini, oke, boleh ikut Tuhan, tapi jangan sungguh-sungguh ya, jangan jauh-jauh ya, di sini saja. Yang kedua, oke, boleh ikut Tuhan, tapi jangan jauh-jauh ya, lukewarm faith. Yang ketiga, oke, boleh ikut Tuhan, tapi laki-laki saja. Istri sama anak-anak gak boleh ikut. Apa gambarannya? Gambaran dari ayat ini bahwa iblis kalau gak bisa serang anaknya, gak bisa serang papanya. Kalau papanya cinta Tuhan, Bapak Ibu, manusia bergerak dalam periode 5-10 tahun. Program 5 tahun, program 10 tahun. Betul gak? Tetapi iblis lebih hebat dari itu. Iblis mainnya generasi. Kalau dia lihat papa mamanya cinta Tuhan dan gak bisa diganggu gugat, siapa yang diincer? Anaknya. Iblis bilang gak apa-apa, papa mamanya boleh penatua gereja. Anaknya gue bikin majelis. Manusia jamaah iblis. Gak betul gak? Iblis akan ngomong gini, gak apa-apa. Orang tuanya cinta Tuhan, anaknya kita sikat. Karena iblis selalu menyerang generasi. Bisa kebayang gak kalau kita kehilangan satu generasi? Bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan orang gak kenal Yesus itu siapa. Betul apa tidak? Saya lihat banyak di gereja ini, ada orang ke gereja. Orang tua aja, anaknya gak ada. Ditanya, kemana anaknya Pak? Ya Pak, anak saya gak cinta Tuhan Pak. Atau kebalikannya, anaknya doang, orang tuanya gak ada. Kalau saudara boleh jawab saya dengan jujur, pasti doa saudara pengen sekeluarga gereja bareng kan? Siapa yang pengen tahun ini sekeluarga gereja bareng? Kita semua pengen kan? Satu roh keluarga kita. Enak banget, betul tidak? Makanya kalau bisa gereja itu bareng. Enak. Kalau anakmu masih kecil, ini waktu terbaik untuk kenalin Yesus sama dia. Amin. Ajak dia, ayo. Kalau anakmu udah gede, ajarin dia pengertian soal Yesus. Yang keempat, yang terakhir. Keluaran 10 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Lalu hanya kambing apa? Lembumu, sapimu harus ditinggalkan juga. So bisa lihat kompromi pertama boleh, tapi apa Bapak Ibu yang pertama? Boleh tapi masih ikut dalam dosa. Yang kedua oke deh, boleh. Tapi jangan sungguh-sungguh. Kompromi. Yang ketiga iblis bilang boleh, tapi sendirian aja. Yang keempat iblis bilang demikian boleh, tapi hartamu tinggal. Betul gak? Boleh cari Tuhan, tapi jangan pakai duitmu. Karena Firaun minta kambing, dombamu, lembumu, sapimu harus ditinggalkan. Ini gambaran apa? Gambaran bahwa kita beribadah tapi gak mau korban. Gambaran kita ke gereja tapi gak mau korban. Gambaran kita ikut Tuhan tapi gak mau korban. Bahasa gampangnya begini, hati kita cinta Tuhan tapi dompet kita belum bertobat. Karena kita bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena kita bilang musuh terbesar orang Kristen bukan iblis tapi mamon.
Minggu depan saudara akan ada video di gereja ini, hasil sumbangan saudara sudah hampir jadi rumah di Papua, di Wamena. Tentunya rumahnya masih cukup sederhana karena tanahnya cukup luas. Saudara akan lihat besok di minggu depan videonya anak-anak jalanan dikumpulin di bawah satu rumah. Dimandiin, dikasih makan, kesehatannya diobatin dan dididik. Sudah ada 5-8 anak-anak Papua yang mau ke Jakarta. Kami sedang cari rumah untuk mereka tinggal di sini, disekolahin, dikasih pendidikan. Agar harapannya, amin, mereka besar bisa jadi misionaris. Atau minimal mereka besar bisa kembali ke kampung halamannya dan menangkan orang Papua. Sekarang pergerakan orang di luar Kristen gila-gilaan. Mereka nggak pelit sama duit. Jor-joran. Mereka bangun rumah ibadah mereka gedenya minta ampun. Mereka bikin sekolah di mana-mana gratis. Orang dikumpulin, didoktrin sama mereka. Sedangkan kita orang Kristen seneng mainnya di aman-aman aja. Saya percaya ikut Tuhan. Kita bisa mengasihi seseorang. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya gimana? Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa kasih uang sama pengemis di jalan tanpa perlu sayang sama dia. Betul tidak? Tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Betul nggak saudara? Saudara kalau mengasihi Tuhan, pasti. Saya berdoa. Tuhan berkati engkau tahun ini dahsyat. Tapi saya berdoa. Hatimu digerakkan Tuhan. Untuk orang-orang miskin. Untuk misinya Tuhan. Untuk panggilannya Tuhan. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tutup.